Puncak ketololan dan keugal-ugalan Jokowi tercapai ketika dia sudah berhasil membunuh demokrasi, memperlakukan rakyat seperti sekumpulan kambing congek, dan menganggap rakyat lebih bodoh dari dirinya. Ternyata tokoh yang tidak bisa menunjukkan ijazah SD dan SMP-nya ini benar-benar sudah menjadi Pak Pelongo. Gibran bodoh dan memalukan. Kaisang sama. Ibunya Iriana juga agak memalukan. Menantunya di Medan Sami Mawon. Nah, Jokowi menampakkan kebodohannya dan sekaligus ambisi butanya ketika menyatakan di berbagai forum bahwa sebagai presiden dia akan berkampanye dan memihak paslon yang ada, yaitu ada anak ingusannya sebagai cawapres. Hampir semua kalangan marah dan malu pada sikap Jokowi yang sudah tidak lagi punya etik atau moral. Nah, Jokowi sekarang ini sedang dikeroyok oleh sebagian besar anak bangsa yang sudah sangat muak dengan pikiran dan perilaku Mas Jokowi yang sudah tidak punya rasa malu lagi. Jadi beban nasional ya Pak Jokowi itu sekarang. Paling tidak ada dua hal yang membedakan manusia dengan hewan. Pertama, manusia punya rasa malu, hewan tidak. Jadi kalau ada ayam jago mengejar-ngejar ayam betina tanpa rasa malu, ya wajar-wajar saja, wong binatang atau hewan. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit pernyataan atau kritik dari Amin Rais mengenai keluarga Pak Joko Widodo, dan beliau mengatakan bahwasannya Pak Jokowi tak punya malu dan Gibran bodoh dan segala macam apa dikatakan oleh beliau ini terhadap keluarga Pak Joko Widodo. Mungkin teman-teman sudah mendengarkan apa kritik yang disampaikan oleh Amin Rais ini mengenai keluarga Pak Joko Widodo. Dicap terang-terangan kampanyekan Gibran. Amin Rais memberikan tanggapan Jokowi tak punya rasa malu. Ketua Majelis Amin Rais menyampaikan kritik kepada keluarga Pak Joko Widodo melalui sebuah video yang diunggah melalui akunnya di YouTube. Dalam video berjudul Jokowi Sudah Beban Nasional, Amin Rais menyebut Jokowi dan keluarga memalukan karena sikap politik mereka dalam Pilpres di tahun 2024 ini, karena kemungkinan bahwasannya Pak Jokowi kemarin mengatakan bahwasannya presiden bisa melakukan kampanye, bahkan juga bisa memihak. Gibran bodoh memalukan, Kaisang juga sama ibunya Iriana juga agak memalukan, menantunya di Medan Sami Mawon, kata Amin dikutip Jumat 26 Januari 2024. Dia bahkan menyebut Jokowi memiliki ambisi kekuasaan karena pernyataan yang secara terang-terangan ingin memihak dan berkampanye dalam Pilpres di tahun 2024 ini. Terlebih lagi, putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu peserta Pilpres di tahun 2024 sebagai calon wakil presiden nomor urut 2, yaitu Gibran dan Prabowo Subianto. Jokowi menampilkan kebodohannya sekaligus ambisi butanya ketika menyatakan di berbagai forum sebagai presiden dia akan berkampanye dan memihak paslon yang ada, yaitu ada anak ingusan sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto. Pernyataan Jokowi itu lanjut dia membuat sebagian besar masyarakat marah dan kecewa sebab dia menilai Jokowi menampilkan sikap yang tidak punya etik dan moral. Jokowi sekarang ini sedang dikeroyoki oleh sebagian besar anak-anak bangsa yang sudah sangat muak dengan pikiran dan perilaku Pak Jokowi yang sudah tidak punya rasa malu lagi. Tandas atau pernyataan dari Amin Rais tersebut. Nah, pernyataan Jokowi di waktu pada tanggal kemarin yang bahwasannya Pak Jokowi menyatakan presiden bisa melakukan kampanye dan bisa juga memihak asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak dan berkampanye termasuk bagi seorang presiden.
Hal itu ditegaskan Jokowi saat ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tidak ada hubungan dengan politik justru jadi tim sukses. Nah, inilah kelihatan ketidaknetralan bahwasannya mereka seakan-akan memihak hanya kepada Prabowo. Padahal pernyataan Pak Jokowi memang bersampingan ke Prabowo Subianto, seakan-akan Pak Jokowi lagi mempromosikan Prabowo Subianto atau Menteri Pertahanan tersebut. Nah, lebih lanjut lagi kita lihat apa yang dikatakan oleh Amin Rais ini mengenai keluarga Pak Jokowi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh loh kampanye, kata Pak Jokowi pas kemarin. Boleh loh memihak, kata Jokowi di Perdana Kusuma Jakarta Rabu 24 Januari 2024. Meski bisa ikut kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik atau kampanye. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya presiden bisa melakukan kampanye dan memihak asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Nah, pertanyaannya, ketika Pak Jokowi melakukan kampanye, apakah dia sanggup untuk tidak menggunakan fasilitas negara atau tentunya akan menggunakan pengamanan dalam berkampanye karena dia masih menjabat sebagai presiden harusnya. Nah, tapi yang paling penting waktu kampanye tidak menggunakan fasilitas negara. Ya, seperti yang saya katakan, boleh kita menjabat publik sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh. Nah, bukan hanya menteri, melainkan juga DPR atau kepala desa, misalnya gubernur bisa melakukan kampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Hal senayang ditegaskan Jokowi menanggapi pernyataan bagaimana memastikan tidak ada konflik kepentingan pejabat negara yang ikut kampanye. Sementara itu ditanya apakah seorang Jokowi memihak atau tidak, justru Pak Jokowi memberikan jawaban tegas kepada wartawan tersebut. Nah, teman-teman, kalau kita lihat memang pernyataan Pak Jokowi ini tentunya akan membuat masyarakat berasumsi buruk terhadap Pak Jokowi. Seakan-akan Pak Jokowi tidak netral dalam pemilu di tahun 2024 ini. Memang tentunya kalau kita lihat memang langkah Pak Jokowi akhir-akhir ini sangat tidak netral. Bahkan ada salah satu berita menurut saya memperlihatkan Pak Jokowi ketidaknetralan, yang dimana Pak Jokowi melakukan pembagian bansos berdekatan kepada baliho Prabowo Subianto dan Gibran. Makanya berbagai tokoh mengkritik Gibran, mengkritik Pak Jokowi Dodo. Tentunya kita tidak lupa untuk kinerja Pak Jokowi 10 tahun di negara kita memang sudah sangat terbukti. Tetapi dalam konteks demokrasi pada saat ini memang Pak Jokowi banyak diperbincangkan karena sikap dan karakter anaknya, yang dimana juga karakter Gibran yang sombong dan arogan. Bisa kita lihat memang di saat debat kemarin memang agak arogan dan memperlihatkan kekanaan. Tetapi pernyataan Amin Rais ini memang sungguh agak agak kejam, karena pernyataan tersebut mengkritik sudah berlebihan menurut saya. Tetapi itu kembali lagi kepada teman. Tapi kalau kita pikir secara logika, ada benarnya juga dan ada juga salahnya, karena mengatakan tidak punya rasa malu, padahal Presiden Jokowi ini adalah selaku raja atau selaku Presiden Republik Indonesia bisa saja diatur atau diangkat. Nah, teman-teman, dimanapun Anda berada, semoga dalam pencoblosan di tahun 2024 ini yang diadakan tanggal 14 Februari, tentunya teman-teman sudah memiliki pilihan yang tepat untuk menggantikan Pak Jokowi dan melanjutkan program-program yang telah dibuat. Dan kita doakan saja ada sosok pemimpin yang memang mengayomi masyarakat dan pro kepada masyarakat. Tentunya itu yang kita harapkan dan bukan hanya kepentingan pribadinya. Dan pernyataan Amin Rais ini tentunya membela salah satu pihak. Saya tidak tahu entah pihak nomor 1 atau nomor 3. Tentunya teman-teman memahami apa yang disampaikan oleh Amin Rais ini, apakah berlebihan atau tidaknya, teman-teman bisa menilai. Dan di sini saya hanya menyampaikan dan mereaction apa yang dikatakan oleh Amin Rais dan apa yang dikatakan di publik juga. Dan banyak juga memang berbagai anak muda juga mengkritik, dan bahkan banyak anak muda yang kecewa melihat politik dinasti saat ini.
Teman-teman dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.